Jalan lintas Sumatera adalah jalur panjang yang menghubungkan berbagai kota di pulau itu. Di siang hari, jalan ini dipadati kendaraan berat, mobil pribadi, dan bus antar kota. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah gelap, sunyi, dan penuh misteri. Arman sudah terbiasa dengan jalan ini. Sebagai supir travel, ia sudah bertahun-tahun mengemudi malam-malam, mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain. Ia bukan tipe orang yang percaya takhayul, meskipun sering mendengar cerita aneh dari sesama supir. Jangan pernah berhenti di daerah hutan selepas tengah malam, kata mereka. Kadang yang kau lihat bukan manusia. Arman hanya menganggap itu sekadar cerita iseng. Sampai suatu malam, ia mengalaminya sendiri. Malam itu Arman hanya membawa 2 penumpang, seorang pria paruh baya dan seorang pemuda yang duduk di bangku belakang. Perjalanan mereka lancar meskipun hujan gerimis turun sejak mereka meninggalkan kota. Menjelang pukul 11 malam, mobilnya memasuki daerah yang terkenal sepi dan dikelilingi hutan lebat. Lampu jalan sangat jarang, hanya ada cahaya dari sorot mobilnya. Udara terasa lebih dingin dan kabut mulai turun menyelimuti jalan. Arman menyalakan radio untuk mengusir kesunyian, tapi sinyalnya buruk. Ia mendesah dan mencoba tetap fokus pada jalan. Saat itulah, di tengah kelamnya malam, ia melihat sesuatu di kejauhan. Seseorang berdiri di tepi jalan. Semakin mendekat, Arman bisa melihat lebih jelas seorang wanita muda berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, melambaikan tangan pelan. Arman melirik jam di dashboard. Hampir tengah malam, ia ragu. Jalan ini terkenal rawan begal, bisa saja ini jebakan. Tapi, di sisi lain, bagaimana kalau wanita itu benar-benar butuh bantuan? Setelah menimbang sejenak, Arman akhirnya memperlambat mobil dan membuka kaca. "Mau kemana, Bu?" tanyanya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. "Hai, tolong antar saya ke desa di ujung jalan ini." Arman mengangguk dan membukakan pintu belakang. Wanita itu naik tanpa suara. Ia duduk diam di kursinya, tidak mengatakan apa-apa. Di sepanjang perjalanan suasana di dalam mobil menjadi semakin dingin. Arman melirik kaca spion. Wanita itu masih duduk di sana, tapi entah kenapa bayangannya tampak sedikit buram. Ia mencoba mengajak bicara. "Ibu pulang dari mana?" Tidak ada jawaban. Arman menoleh sedikit ke belakang. Wanita itu hanya menunduk, wajahnya tersembunyi dalam gelap. Perlahan, rasa tidak nyaman mulai merayapi tubuh Arman. Ia merasa sesuatu tidak beres. 2 penumpang lainnya tampak tidak peduli, mungkin karena terlalu lelah. Tiba-tiba, wanita itu berkata pelan, "Berhenti di depan sana." Arman menurut. Ia menepikan mobil ke bahu jalan. Tapi saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan wanita itu turun, kursi belakang kosong. Arman merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh ke kaca spion lagi, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, salah satu penumpang lain, pria paruh baya, terbangun dan melihat ke belakang dengan mata mengantuk. "Pak, tadi ada perempuan di sini kan?" tanyanya. Arman hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat. Pemuda di bangku belakang yang tadinya tidur juga ikut bangun, menatap kursi kosong dengan ketakutan. Mereka bertiga lalu menoleh keluar jendela. Di tepi jalan hanya ada sebuah batu nisan tua, sebagian tertutup semak. Nama di batu itu hampir tidak bisa terbaca. Tanpa berpikir panjang, Arman segera menginjak gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi berhenti di jalan lintas Sumatera kalau ada yang melambaikan tangan tengah malam. Keesokan harinya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat ia beristirahat di warung makan langganannya,
ia memberanikan diri bertanya pada pemilik warung, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun tinggal di daerah itu. "Pak, saya tadi malam melihat seorang wanita di jalan sebelum desa. Saya sempat mengantarnya tapi dia menghilang. Di tempat saya berhenti ada batu nisan." Pemilik warung terdiam sejenak lalu menarik napas dalam-dalam. "Kamu bukan orang pertama yang melihat dia," katanya dengan suara rendah. Ia kemudian bercerita bahwa bertahun-tahun lalu seorang wanita muda mengalami kecelakaan di tempat itu. Mobil yang ditumpanginya tergelincir saat hujan deras menabrak pohon besar di pinggir jalan. Tidak ada yang selamat karena keluarganya tidak mampu membawa pulang jenazahnya. Mereka memakamkannya di tempat kecelakaan itu terjadi. Sejak saat itu, banyak supir yang mengaku pernah melihatnya berdiri di pinggir jalan meminta tumpangan, lanjut pria tua itu. Tapi dia tidak pernah sampai tujuan. Arman merinding. Ia teringat betapa wanita itu begitu diam sepanjang perjalanan, bagaimana sosoknya tampak samar di kaca spion, dan bagaimana ia menghilang begitu saja di dekat makamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman percaya bahwa di jalanan yang gelap dan sunyi, kadang yang meminta tumpangan bukanlah manusia. Setelah mendengar cerita dari pemilik warung, Arman merasa tubuhnya semakin dingin. Ia menyesap kopi hitam yang mulai mendingin di cangkirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya terus berputar pada kejadian tadi malam. Pemuda yang tadi menjadi penumpangnya, yang duduk di belakang, menepuk pundaknya pelan. "Pak, saya semalam juga sempat lihat lewat kaca jendela," katanya ragu-ragu. "Lihat apa?" tanya Arman dengan suara serak. "Waktu Bapak berhenti dan perempuan itu turun, saya sempat melihat dari balik jendela. Tapi dia tidak berjalan ke arah manapun." Arman menatapnya dengan bingung. "Maksudmu?" Pemuda itu menelan ludah sebelum melanjutkan. "Saya lihat perempuan itu turun lalu berdiri di sebelah pintu mobil. Tapi dia tidak kemana-mana. Tiba-tiba dia lenyap begitu saja, seperti kabut tertiup angin." Jantung Arman berdebar semakin kencang. Pemilik warung mengangguk pelan, seolah itu bukan hal baru baginya. Kadang dia hanya ingin menumpang, kadang dia sekadar menunjukkan dirinya. Tidak semua orang bisa melihatnya jelas. Tapi kalau kamu pernah mengantarnya, jangan sekali-kali lewat jalan itu tanpa permisi. "Permisi?" Arman bertanya dengan dahi berkerut. Pria tua itu tersenyum kecil, tapi bukan senyum menenangkan. "Cukup ucapkan salam dan jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu." Setelah beristirahat cukup lama, Arman memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kota. Kali ini, ia sendirian. Kedua penumpangnya sudah turun di tujuan masing-masing. Langit sudah mulai gelap kembali. Meski hatinya masih diliputi ketakutan, ia berusaha berpikir jernih. Mungkin ini hanya sugesti, gumamnya dalam hati. Namun ketika mobilnya kembali melewati jalan tempat ia menurunkan wanita tadi malam, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti kabin mobil. Pendingin udara sudah dimatikan, tapi entah kenapa ia bisa melihat embusan napasnya sendiri dalam udara dingin yang tidak masuk akal. Lalu samar-samar ia mendengar suara dari kursi belakang. "Pak, udah sampai?" Tangannya yang menggenggam kemudi langsung mencengkeram erat. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku sendirian." Arman tidak berani menoleh ke kaca spion. Ia ingat pesan pemilik warung, jangan menoleh kalau ada yang memanggil. Ia berusaha fokus, menatap lurus ke jalan. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Pak, saya sudah sampai." Lehernya terasa kaku, jari-jarinya mati rasa. Lalu dari sudut matanya ia bisa melihat sesuatu di kaca spion. Sosok putih dengan rambut panjang duduk di kursi belakang. Arman langsung menginjak gas sekencang mungkin.
Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, nyaris kehilangan kendali di tikungan tajam. Tapi ia tidak peduli, ia hanya ingin keluar dari tempat ini secepatnya. Saat ia melewati jembatan tua di ujung jalan, tiba-tiba beban di mobil terasa lebih ringan. Hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Dengan napas tersengal, Arman akhirnya memberanikan diri melirik kaca spion sekali lagi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di kursi belakang. Sesampainya di rumah, Arman tidak bisa langsung tidur. Ia masih teringat kejadian itu, suara perempuan itu, dan dinginnya udara di dalam mobil. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya kepada seorang temannya yang juga sesama supir. Temannya hanya menghela napas panjang dan berkata, "Kamu juga akhirnya mengalami kejadian itu." "Maksudmu?" tanya Arman. "Aku juga pernah mengalami hal yang sama, dan bukan cuma aku. Banyak supir lain yang mendapat penumpang di tempat itu. Kadang perempuan, kadang anak kecil, kadang hanya suara tanpa wujud." Arman terdiam. Ia baru menyadari satu hal. Wanita itu tidak hanya muncul di hadapannya. Ia terus mencari tumpangan. Sejak malam itu, Arman mulai melakukan kebiasaan baru setiap kali melewati jalan tersebut. Ia selalu menyalakan radio dengan volume cukup keras, memastikan kaca spion sedikit miring agar ia tidak bisa melihat kursi belakang dengan jelas. Dan yang paling penting, tidak pernah berhenti kalau ada seseorang melambaikan tangan di tengah malam. Beberapa minggu kemudian, seorang supir lain bercerita di warung tempat Arman biasa singgah. "Kemarin aku dapat penumpang perempuan di jalan lintas. Diam saja sepanjang perjalanan, terus pas aku berhenti, dia hilang." Arman hanya bisa saling berpandangan dengan temannya. Legenda itu terus berulang. Mungkin malam ini, mungkin besok, atau mungkin kapan saja, dia masih ada di sana, menunggu seseorang yang cukup berani untuk memberinya tumpangan. Jadi, kalau kamu berkendara di jalan lintas Sumatera saat malam hari dan melihat seseorang melambai meminta tumpangan, pikirkan 2 kali sebelum berhenti. Karena bisa jadi yang kau bawa bukanlah manusia. Beberapa bulan setelah kejadian malam itu, Arman berusaha melupakan pengalaman mengerikannya. Namun, meskipun ia tidak pernah lagi berhenti di jalan lintas Sumatera saat malam, rasa penasaran tetap menghantuinya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang supir truk tua di sebuah warung kopi dekat terminal. Pria itu menatap Arman lama sebelum akhirnya berkata, "Kau pernah mengantarnya, ya?" Arman tersentak. "Siapa?" Supir itu tersenyum tipis. "Dia, wanita itu. Kau pasti sudah merasakan dinginnya kabin mobil, mendengar suaranya di kursi belakang, dan melihatnya di kaca spion." Arman tidak bisa menjawab. Pria tua itu mengaduk kopinya perlahan. "Aku sudah melihatnya 2 kali. Pertama, hanya bayangan di spion. Kedua, dia duduk tepat di belakangku. Tapi aku tetap diam. Aku tidak berani menyahut saat dia berbicara." Arman menelan ludah. Apa yang terjadi kalau kita menjawab? Pria tua itu memandangnya tajam. "Kau tidak ingin tahu." Malam itu Arman mendapat order mengantar seorang penumpang ke kota kecil yang membuatnya harus melewati jalan angker itu lagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berhenti, tidak peduli siapapun yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Hujan turun deras. Kabut mulai menutupi jalan. Saat ia memasuki hutan yang sepi itu, udara di dalam mobil perlahan menjadi lebih dingin. Napasnya mulai terlihat seperti uap putih. Ia langsung merasakan firasat buruk. Kemudian di pinggir jalan, samar-samar dalam cahaya lampu mobilnya, ia melihatnya wanita itu. Berdiri diam, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambut panjangnya basah oleh hujan. Arman menguatkan hati. Ia menggenggam kemudi erat dan menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikannya. Namun saat mobilnya melewati sosok itu,
Tiba-tiba, ban belakang terasa seperti melewati sesuatu, seperti seseorang. Arman langsung menginjak rem. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin melihat ke spion, tapi pikirannya penuh dengan satu pertanyaan. Apakah aku baru saja menabraknya? Hujan semakin deras, jalanan gelap, tidak ada suara apapun kecuali detak jantungnya sendiri. Kemudian dari belakang, seseorang mengetuk kaca mobilnya Arman, menutup matanya erat-erat. Tangannya gemetar di atas kemudi. Ia tahu siapa yang ada di luar sana. Namun, ketukan itu semakin keras. Dan kemudian suara itu terdengar lagi. "Pak, saya sudah sampai." Suara itu berasal dari dalam mobil. Dengan napas tertahan, Arman menoleh perlahan ke kaca spion. Di kursi belakang, di antara bayang-bayang gelap kabin mobilnya, ia bisa melihat sesosok wajah pucat tersenyum padanya. Arman menjerit dan menginjak gas sekencang mungkin. Mobilnya melesat di tengah hujan, hampir tergelincir di jalanan yang licin. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi jauh dari tempat ini. Saat akhirnya ia melewati jembatan tua yang menandakan ia keluar dari kawasan angker itu, hawa dingin di dalam mobil perlahan menghilang. Dengan tangan gemetar ia kembali melihat kaca spion, kosong. Namun sebelum ia bisa bernapas lega, sesuatu membuatnya merinding kembali. Di kaca belakang mobilnya yang basah oleh hujan, perlahan muncul jejak tangan dari dalam. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia hanya duduk diam di kamarnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Esok paginya, ia mendengar kabar dari seorang kenalannya, seorang supir bas malam. "Tadi malam ada kejadian aneh. Mobilku kosong, cuman aku sendiri. Tapi aku melihat bayangan di kaca spion, seperti ada yang duduk di belakang." Arman tidak berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap kopi hitamnya yang mulai dingin. Wanita itu masih ada, masih mencari tumpangan. Dan mungkin malam ini, saat kau sedang berkendara sendirian, dia akan duduk di belakangmu. Sudah berminggu-minggu sejak pertemuan terakhirnya, tapi setiap kali ia melewati jalan lintas Sumatera, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Ia mencoba mengabaikannya, tapi firasat buruk selalu muncul. Sampai akhirnya suatu malam, ia mendapatkan penumpang seorang dukun tua. "Aku tahu kau pernah melihat dia," kata dukun itu tiba-tiba, membuat Arman hampir kehilangan kendali kemudinya. "Siapa?" tanya Arman, meskipun dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Wanita di jalan itu, dia bukan sekadar arwah penasaran, dia mencari sesuatu, dan jika kau terus mengabaikannya, suatu hari dia akan mengambilnya sendiri. Arman menelan ludah. "Mengambil apa?" Dukun itu menatapnya tajam. "Nyawamu." Malam itu juga Arman memberanikan diri kembali ke jalan lintas Sumatera. Dengan tangan gemetar, ia membawa sesajen seperti yang diperintahkan dukun tua, kembang 7 rupa, segelas kopi hitam, dan sebatang rokok. Saat mobilnya mendekati area tempat wanita itu biasanya muncul, hawa dingin mulai merayapi tubuhnya. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalan. Jantungnya berdebar kencang. Ia menepikan mobil dengan hati-hati. Tanpa mematikan mesin, ia keluar dan berjalan menuju tepi jalan. Dengan cepat, ia meletakkan sesajen di tanah, lalu berbalik menuju mobilnya. Namun, baru beberapa langkah, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Pak, saya sudah sampai." Arman merinding seketika. Ia ingat pesan dukun itu, "Jangan menoleh." Ia mencoba mempercepat langkahnya, tetapi angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti suara langkah kaki di belakangnya. Lalu, terdengar suara lain, suara tertawa pelan. Arman hampir kehilangan akal sehatnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju mobil, membuka pintu, dan langsung masuk. Dengan tangan gemetar, ia menginjak gas tanpa melihat ke kaca spion. Namun sesuatu membuatnya berhenti.
Dari sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu di kaca jendela samping. Bayangan putih berdiri di luar, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Pak, saya sudah sampai." Tapi kali ini suaranya berubah, serah, seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan penuh luka. Arman menutup matanya dan menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia tahu satu hal, jika ia menatapnya terlalu lama, ia tidak akan bisa pergi dari tempat ini selamanya. Ia menginjak gas sekencang mungkin. Mobilnya melaju di jalanan gelap dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dikendalikan. Di dalam kabin mobil, hawa dingin masih terasa. Lalu, sesuatu mencakar kaca belakang mobilnya keras. Arman hampir menjerit, tapi ia terus melaju. Ia bisa merasakan sesuatu sedang bersamanya di dalam mobil. Ia tidak berani melihat kaca spion. Namun, dari bayangan di kaca depan, ia bisa melihat sesuatu di kursi belakang. Wanita itu sedang merangkak perlahan ke arahnya. Wajahnya kini terlihat jelas pucat, matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang mengerikan. Tangan kurusnya mulai menjulur ke kursi kemudi. Arman menjerit dan membanting setir. Mobilnya tergelincir, hampir masuk ke jurang. Dengan sisa tenaga, ia menginjak rem sekuat mungkin. Mobil berhenti tepat di tepi jurang. Arman terengah-engah. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia mengumpulkan keberanian untuk melihat kaca spion. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hawa dingin perlahan menghilang, angin kembali tenang. Saat ia menatap ke jalan, di kejauhan ia melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri diam di tengah kabut. Ia tidak tersenyum, ia tidak berbicara, ia hanya menatap Arman sebelum perlahan menghilang ke dalam gelap. Sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi melihat wanita itu. Ia masih melewati jalan lintas Sumatera, tapi kini selalu dengan sesajen di dalam mobilnya, seperti yang dipesankan dukun tua. Namun cerita ini belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, seorang supir lain bercerita di warung kopi. "Kemarin aku bawa penumpang perempuan di jalan lintas, tapi pas aku berhenti, dia menghilang." Arman hanya terdiam. Ia tahu wanita itu masih mencari tumpangan, dan mungkin suatu hari nanti dia akan muncul di belakang mobilmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.